Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fatahillah selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan kawan-kawan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Garda Trinaralia Mayudi, perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi mengenai proposal kegiatan. Kami mengkaji citizen dengan tema pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan Pancasila kedua dengan judul Tawuran Antar Pelajar. Langsung saja masuk ke pembahasan materi mengenai latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, serta sumber informasi lainnya mengenai tawuran antar pelajar yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Vira Triskira Gita dan Septika Ayumi Cahya Muslim. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vira Triskira Gita dengan NPM 021. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari permasalahan kelompok kami. Tawuran antar pelajar adalah perilaku remaja yang merupakan bagian dari kenakalan remaja. Tawuran pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara kelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya. Remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki identitas budaya baru yakni tawuran. Hal ini dikarenakan tawuran sudah menjadi kebiasaan dan tren di kalangan remaja, bahkan sudah menjadi tradisi secara turun-temurun di kalangan pelajar, yang dilakukan sepulang sekolah dengan masih memakai seragam sekolah. Saat ini tawuran antar pelajar tidak lagi termasuk ke dalam golongan kenakalan remaja biasa, melainkan sudah mengarah pada perbuatan kriminal. Pada umumnya, para pelajar yang hendak melakukan tawuran seringkali membawa senjata yang membahayakan. Itulah alasan kelompok kami mengambil permasalahan tersebut, karena akhir-akhir ini tawuran antar pelajar sering terjadi akibat minimnya karakter yang dimiliki serta terjadi karena faktor lingkungan. Baik, lanjut ke fokus masalah. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka proposal kelompok kami membataskan ruang lingkup penelitian kepada kasus tawuran antar pelajar di SMK. Rumusan masalah dari kelompok kami adalah: yang pertama, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap terjadinya tawuran antar pelajar di Tugu Gajah Pringsewu. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran tersebut? Yang ketiga, bagaimana dampak tawuran tersebut terhadap lingkungan sekolah? Dan yang keempat, bagaimana cara sekolah untuk mencegah dan mengatasi kejadian tawuran tersebut? Kita masuk ke sumber informasi. Sumber informasi yang kami dapat yaitu yang pertama, dari media massa. Media massa yang kami dapatkan terkait dengan masalah yang sesuai dengan judul kami yaitu tawuran antar pelajar, kami mendapatkannya dari media online, seperti koran online yaitu Radar Tanggamus. Yang kedua, literatur buku. Kami mendapatkan buku dengan judul Pendidikan Pancasila Membangun Karakter Bangsa, Pendidikan Nilai dan Karakter, dan Pendidikan Karakter Bangsa. Yang ketiga yaitu media online. Media online, kami menggunakan Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal. Yang keempat yaitu observasi. Seperti diberitakan sebelumnya dalam media sosial, beredar video sejumlah pemuda yang konvoi mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam di area persawahan Jalan Lintas Barat, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, yang berdurasi 21 detik di media sosial grup WhatsApp Pringsewu pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu. Dan yang kelima yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa para pelaku yang menggunakan pakaian ala gangster yang hendak melakukan tawuran tersebut di daerah Pringsewu area persawahan Jalan Lintas Barat, Kecamatan Gadingrejo adalah para pelajar yang masih duduk di bangku menengah kejuruan atau SMK. Yang keenam yaitu narasumber. Kami mewawancarai pihak sekolah atau salah satu guru yang ada di sekolah dan salah satu narasumber lainnya, seperti teman dari tersangka yang terlibat tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Septika Ayumi Cahya Muslim dengan NPM 029.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan pengumpulan informasi. Jadi, metode dan pengumpulan informasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara, dan yang kedua, dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Kelompok kami menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan informasi karena data yang diperoleh dari narasumber akan lebih akurat. Kedua, dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Yang kedua, kelompok kami menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat dari koran online dan membaca berita media sosial. Langkah-langkah pengumpulan informasi. Yang pertama, pengumpulan informasi menggunakan metode wawancara, yaitu 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. 3. Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. 4. Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. 5. Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. 6. Menyiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. 7. Melakukan wawancara dengan narasumber. 8. Mencatat pokok-pokok wawancara. 9. Menyusun hasil wawancara. Yang kedua, pengumpulan informasi menggunakan metode dokumentasi, yaitu 1. Mencari dokumen atau sumber media online yang terkait permasalahan. 2. Mengkaji atau memahami dokumen. 3. Menetapkan dokumen tersebut sebagai bahan informasi. Jadwal pelaksanaan. Dalam jadwal pelaksanaan, kita harus mempersiapkan beberapa hal seperti persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini yang harus dipersiapkan yaitu pengajuan rumusan masalah, pengajuan proposal, dan perizinan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan yang harus dilakukan yaitu pengumpulan data, analisis data, persiapan wawancara, dan wawancara. Yang terakhir, ketiga, tahap penyusunan laporan.